kan? Assalamualaikum, selamat siang Saudari Ulfatri Alfitin. Baik. Sebelumnya maaf telah mengganggu waktu Saudari. Perkenalkan, saya Dini Hartini dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi dari Universitas Negeri Padang. Tujuan saya di sini ialah saya ingin mewawancarai Saudari Ulfa tentang daerah Kota Solo saat ini. Karena Saudari merupakan orang atau tinggal di daerah Solo. Jadi, saya ingin bertanya kepada Saudari tentang beberapa pertanyaan mengenai daerah Kota Solo. Pertanyaan pertama saya yaitu, bagaimana kondisi Solo saat ini menurut Saudari Ulfatri? Apakah kondisi Solo saat ini cukup baik atau gimana? Ya, terima kasih pertanyaannya kepada Saudari Dini Hartini. Keadaan di Kota Solo saat ini itu cukup baik sebelum adanya Corona. Setelah adanya Corona, kebanyakan di tempat lingkungan saya mengalami atau dipindahkan pekerjaannya ke rumah. Begitu Dini Hartini. Oke, jadi terhalang aktivitas masyarakat Solo terhalang karena adanya pandemi Corona ini. Ya, begitu. Kemudian kalau mengenai cuaca di Solo saat ini bagaimana menurut Saudari Ulfa? Apakah di Solo sering terjadi hujan atau bagaimana atau panas, Saudari? Di Kota Solo saat ini dari pagi sampai siang mengalami musim panas atau panas. Sedangkan dari sore sampai malam hari mengalami musim hujan. Apakah dari musim hujan tersebut hujannya lebat sehingga ada mengalami gangguan seperti banjir atau gimana, Saudari? Karena tempat lingkungan rumah saya agak lumayan tinggi, jadi tidak mengalami kebanjiran saat mengalami musim hujan. Berarti masih cukup aman ya, Saudari Ulfa. Selanjutnya, di Kota Solo, rata-rata pencarian masyarakat Kota Solo, menurut Saudari apa aja? Menurut saya sendiri, karena berada di tempat lingkungan perumahan, maka mayoritas penduduknya yaitu bekerja kantoran. Tapi ada beberapa yang membuka toko kelontong dan beberapa juga menjadi ibu rumah tangga. Dari yang saya pernah baca atau dengar, menurut saya Kota Solo itu merupakan penghasil beras. Jadi, apakah di daerah manakah rata-rata masyarakat tersebut yang bekerja sebagai petani? Mohon maaf, bisa diulangi pertanyaannya? Dari beberapa informasi yang saya lihat kan, Kota Solo merupakan penghasil beras, salah satu kota penghasil beras di Sumatera Barat. Jadi kalau Saudari bilang tadi kebanyakan perkantoran atau toko-toko gitu, terus yang bekerja sebagai petani itu kebanyakan di daerah mana? Kalau setahu saya, pekerjaan petani itu kebanyakan berada di daerah agak ke dalam gitu atau ke dekat-dekat persawahan gitu. Kalau saya tinggalnya di dekat perumahan, jadi kebanyakan mayoritas pekerjaannya ya kantoran gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, berbicara mengenai Kota Solo, saya pernah mendengar bahwa Kota Solo merupakan daerah yang memiliki potensi yang besar akan tempat wisatanya.
Oh, bisakah Saudari Ulfa jelaskan mengenai objek wisata apa saja yang ada di Kota Solo? Kalau objek wisata di kota saya memiliki banyak wisatanya. Karena terkenal dengan berasnya, maka ada tempat wisata yang dinamakan dengan Sawah Solo, Flying Park, Danau Kembar, dan Danau Talang, Puncak Gagoan. Berarti banyak ya, Saudari Ulfa? Banyak. Dari sekian banyak Ya, objek banyak wisata, sekali. dari sekian banyak objek wisata di Solo tersebut, objek wisata mana yang paling banyak atau ramai dikunjungi oleh wisatawan? Kalau menurut pandangan Ulfa, kebanyakan orang berminat kepada Sawah Solo karena selain dia baru, tempatnya baru, dia juga memperkenalkan tentang beras Solo. Gitu, Saudari Dini. Kalau objek wisata Danau Kembar tuh gimana menurut Saudari? Kalau menurut saya sendiri, kalau bagi lingkungan sekitar rumahnya itu nggak terlalu menarik gitu kan. Tapi kalau bagi orang luar, mungkin itu menarik. Sehingga peminatnya dari tahun ke tahun bisa naik. Tapi kalau menurut pandangan Ulfa, objek wisata yang baru itu lebih banyak diminati daripada objek wisata yang telah lama gitu, Saudari Dini. Bisa di ending nggak? Tong kita nggak bisa ki. Lanjut aja dulu kan, nanti baru nih. Jadi rekam Ul? Berpindah dari objek wisata, selanjutnya mengenai kebudayaan. Bagaimana kebudayaan di daerah Solo tempat Saudari Ulfa? Apa saja kebudayaan yang terdapat di daerah Saudari Ulfa? Ya, kalau kebudayaan tentang ke nagari aku sendiri, selain ada namanya itu adat namanya makan bajamba. Jadi sebelum makan tutu bepantun, baru dimakan. Kemudian makannya itu dimulai dari nenek mama dahulu, baru kita ramai-ramai makan. Selain itu ada namanya arak bako. Jadi tujuannya itu untuk memperkenalkan pengantin baru kepada lingkungan sekitarnya gitu. Kebudayaan tersebut masih berjalan sampai sekarang? Ya, masih berjalan sampai sekarang. Oke, Saudari Ulfatri. Kemudian keunikan di daerah Solo itu menurut Saudari Ulfa apa? Apa aja gitu yang kalau membuat yang membuat kota Solo itu unik menurut
Saudari Ulfa apa? Kalau menurut Saudari Ulfa, keunikan dari kota Solo itu yaitu tentang berasnya. Itu kan sudah pasti, ada lagunya juga kan. Terus dikenal dengan Serambi Madinah. Karena tentang kebudayaan dan warisan leluhurnya yang kuat di daerah sekitar saya gitu. Oke, terima kasih Saudari Ulfa atas waktu luangnya untuk menjawab beberapa pertanyaan saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum, selamat siang Saudari Ulfa. Terima kasih. Saudari Dini. Oke, terima kasih Saudari Ulfatri. Pertanyaan saya selanjutnya, bisakah Saudari Ulfa ceritakan bagaimana lingkungan Saudari sekarang itu bagaimana? Ya, terima kasih pertanyaannya Saudari Dini. Kehidupan di daerah Ulfa tinggal berada di perumahan, jadi mayoritasnya banyak bekerja di kantor, terus sebagian mereka membuka toko kelontong. Di perumahan yang Ulfa tinggal ini mempunyai satu masjid saja, jadi kalau Idul Fitri atau Idul Adha, jadi rame sampai keluar jalan gitu. Di sini juga ada satu SD. Jadi kalau acara 17 Agustus pasti rame di SD karena mengadakan berbagai macam lomba gitu kan. Terus kalau malamnya, misalnya hari-hari besar gitu, hari memperingati Hari Pahlawan atau memperingati Maulid Nabi, itu adanya di SD gitu Saudari Hartini. Berarti rame ya lingkungan Saudari. Kemudian mengenai Kota Solo, bisakah Saudari Ulfa ceritakan bagaimana sejarahnya Kota Solo tersebut terbentuk atau bagaimana sejarah Kota Solo itu? Ya, baiklah Saudari Dini. Sejarah Kota Solo itu semenjak orang tua dahulu, nama daerah Solo itu berasal dari sebutan nama nagari Solo, persisnya Kota Solo sekarang. Namun, lazimnya ketika menyebut nama asalnya, orang-orang di luar itu berada di daerah pantauan gitu. Jadi meskipun orang tersebut sesungguhnya berasal dari Nagari Selayo, Kota Baru, Cupa, Talang, Panjakalan, Muara Panas, tapi semuanya itu dalam satu lingkup Kota Solo gitu loh. Nah, dari penuturan sejumlah tokoh adat, daerah Solo itu bermula dari sejarah Kubuang Tigo Baleh. Persisnya semasa Sumatera Barat ini masih menjadi sistem kerajaan di Minangkabau. Konon Kubung Tigo Baleh ini, yang dinamakan Kubung Tigo Baleh ini, berasal dari lingkungan kerajaan Minangkabau itu membangun sebuah nagari. Terus raja yang membangun ini, raja yang membangun kerajaan Minangkabau ini marah besar, sehingga memutuskan mengusir 13 datuk dari lingkungan kerajaannya. Awalnya dari Pariangan Padang Panjang berjalan ke arah Danau Singkara, dan ketika sampai di daerah Aripan, mereka menoleh ke hamparan yang terlihat datar di bawah, sehingga terjebaklah kata Tampe dan Rasu Kaelo yang kemudian berubah menjadi Solo. Jadi awalnya Tampe itu namanya Rasu Kaelo, kemudian berubah jadi Kota Solo gitu.
Dini Hartini. Baik, terima kasih Saudari Ulfa atas penjelasannya. Terima kasih sudah mau terima kasih sudah mau menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Sekian yang bisa saya sampaikan, salah dan janggalnya saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih sudah berpartisipasi, sudah mau menjawab beberapa dari pertanyaan saya. Ya. Terima kasih kepada Saudari Dini Hartini karena telah mengajukan beberapa pertanyaan kepada saya. Sekarang bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan menyangkut daerah Pasaman tempat sekarang Saudari Dini tinggal? Ya, silakan Saudari Ulfa. Ya, terima kasih. Saya mau nanya kepada Saudari Dini, bagaimana keadaan atau kondisi di daerah Pasaman sekarang ini? Apakah baik atau gimana, Saudari Dini? Ya, terima kasih Saudari Ulfa. Mengenai kondisi Pasaman saat ini, seperti yang sudah kita ketahui bersama, setelah adanya pandemi corona ini membuat masyarakat sekitar pekerjaan, aktivitasnya menjadi terbatasi. Jadi mungkin sekarang keadaannya sudah berbanding terbalik seperti sebelumnya, sebelum pandemi corona ini datang. Namun walaupun seperti itu, kondisi di Pasaman sekarang ini masih cukup baik, masih bisa diatasi. Nah, Saudari Dini, bagaimana sih keadaan atau kondisi sekarang di Pasaman? Apakah hujan atau panas? Kalau cuaca di Pasaman sekarang itu dari sebulan-sebulan terakhir ini musim hujan ya, musim hujan sehingga menghambat beberapa pekerjaan masyarakat. Hujannya terkadang agak lebat, agak rintik-rintik juga, membuat beberapa pohon di daerah Pasaman ini tumbang sehingga mengakibatkan jaringannya juga kurang bagus. Seperti itu, saudara. Saya mau nanya lagi nih kepada Saudari Dini. Rata-rata mata pencarian di Pasaman apa sih? Kalau di daerah tempat Dini sendiri, daerah tempat saya kan masih tergolong jauh dari kota Pasamannya gitu kan. Ini agak di kampungnya, cuman kalau dibilang kampung nggak kampung karena letak rumah itu di jalan raya yang besar itu kan, di jalan raya yang dilalui lintasin Medan Sumatera gitu kan, Medan Padang gitu kan. Kalau di daerah Dini, di daerah saya rata-rata mata pencariannya itu sebagai petani. Bahkan orang tua saya juga bekerja sebagai petani karena banyaknya lahan di sini yang bisa diolah untuk jadi petani. Untuk perkebunan juga bisa, pertanian juga bisa, peternakan juga ada, yang perikanan juga ada. Nah, selanjutnya Saudari Dini, ada nggak sih tempat wisata di Pasaman Barat yang populer gitu? Atau sedang ramai sekarang dikunjungi? Tempat wisata di Pasaman menurut saya banyak ya, dari beberapa yang sudah saya kunjungi. Salah satunya yaitu Puncak Lawang, itu kan. Puncak Lawang yaitu taman-taman bunga yang dihiasi berbagai macam bunga. Kemudian ada juga bukit-bukit yang dijadiin sebagai tempat wisata seperti Koto Panjang namanya di daerah Rao, kan? Koto Panjang.
Kemudian banyak juga tempat-tempat wisata di sini, cuman yang paling populer itu yaitu tadi Taman Bunga Puncak Lawang yang ada di Lubuk Sikaping, Kota Pusat Pasaman. Itu pengunjungnya rata-rata tiap Sabtu Minggu itu ramai. Karena indah juga kan hamparan bunga-bunga di sana, cocoklah untuk pemuda-pemudi gitu kan. Apakah jarak dari tempat tinggal Dini ke tempat wisata itu jauh? Ya, jarak tempat Dini ke tempat wisata-wisata di sini lumayan jauh. Kalau ke puncak Lawang itu, taman bunga di Lubuk Sikaping itu mungkin ada sekitar setengah jam atau 45 menit, sekitar setengah sampai 45 menit lah, 30 sampai 45 menit, karena jalannya nggak mulus-mulus, jalannya mendaki gitu. Ke puncak lah kan, Puncak Lawang namanya. Tempat wisata lainnya juga lumayan jauh, menempuh beberapa waktu. Jalannya juga mendaki semua. Selanjutnya, Saudari Dini, bagaimana sih kebudayaan yang ada di Pasaman Barat? Bagaimana sih kebudayaan yang ada di Pasaman tempat Dini tinggal? Bicara soal kebudayaan atau adat ya Pasaman. Sebagian besar orang mengatakan kalau Pasaman itu terdiri dari masyarakat Minang kan. Tapi sebenarnya Pasaman itu sudah percampuran. Pasaman sekarang banyak antara Minang dan juga masyarakat Batak. Terutama saya. Saya bukan orang Minang, tetapi orang Batak Tapanuli dari Sumatera Utara. Cuman lahir di sini kan, orang tua, nenek di sini. Jadi kalau masalah kebudayaan atau adat berarti membuat adat masing-masing kan. Kalau orang Minang bikin kebudayaan Minangnya, orang Batak buat kebudayaan Bataknya juga. Kalau kebudayaan di Dini, adat istiadat di Dini, adat istiadat saya itu pakai adat istiadat Batak Tapanuli. Orang Tapanuli. Nah, sebagian masyarakat di sini juga orang Tapanuli, orang Batak. Jadi kalau masalah kebudayaan, saya rasa kebudayaan orang Tapanuli itu, orang Batak, ya itu gimana ya? Susah menceritakan kebudayaan orang Tapanuli ini. Cuman kalau ada beberapa beberapa acara gitu kan, ada adatnya. Seperti kalau acara pernikahan beda juga, ada adat namanya tuh Udah. Kalau bicara adat gitu kan, adat Batak itu terdiri dari banyak jenisnya juga. Ada adat Batak Toba beda pula, adat Batak Tapanuli beda pula, adat Batak Nias beda pula. Jadi adat itu ada berbeda-beda di Batak kan. Kalau saya itu Batak Angkola, adat Batak Tapanuli. Jadi ya di tiap apanya itu berbeda-beda. Tiap daerahnya itu berbeda-beda. Ya, terima kasih atas jawabannya Dini Hartini. Dari pertanyaan Dini Hartini tadi kita bisa tahu tentang kebudayaan dari Pasaman yang menjadi tempat daerah Dini tinggal. Terima kasih Dini. Oke, iya, terima kasih kembali sama-sama. Dewati. Kacau. Belum tutup, aku belum ditutup. Tunggu dulu aku. Terima kasih kembali. Aku penutupnya.
kamu lagi? Udah? Udah. Tunggu, aku Udah. penutupnya. Biar agak lama penutup. Ya, penutupnya gimana? Aku terima kasih kepada Saudari Ulfa yang telah memberikan saya beberapa pertanyaan gitu kan. Maaf apabila ada jawaban saya yang kurang berkenan di hati Anda. Kurang nggak ngerti ceritain kebudayaan di adat dini itu, nggak ngerti ceritainnya gimana kan. Payah soalnya banyak gitu. Kalau kawin ada namanya mebat. Mebat kan pemuda-pemudinya itu makan roti bersama-sama gitu. Enggak, tanya satu lagi tentang gimana, tanya satu lagi apa? Lingkungan tempat tinggal gini tuh gimana gitu. Gimana masyarakatnya gitu. Selanjutnya pertanyaan dari saya kepada Saudari Dini Hartini. Ceritakan dong gimana kehidupan di lingkungan sekitar tempat Dini Hartini berada sekarang. Oke, terima kasih Saudari Ilfa. Masyarakat kehidupan di daerah sekitar Dini, tempat tinggal Dini ini, kan sudah seperti saya bilang, masyarakatnya itu masyarakat Tapanuli. Jadi beberapa mempunyai kebiasaan-kebiasaan sendiri gitu kan. Seperti kami pemuda-pemudinya. Kami pemuda-pemudinya itu masih memiliki organisasi yang masih aktif. Yang namanya tuh Naposo Noli Bulung. Naposo Noli Bulung itu artinya pemuda-pemudi, organisasi pemuda-pemudi, namanya Naposo Noli Bulung. Jadi organisasi Naposo Noli Bulung ini memiliki banyak kegiatan gitu baik tiap minggu, tiap bulan atau tiap tahunnya. Contohnya tiap tahunnya. Kalau tiap tahunnya pas mau bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan itu diadakan penyambutan bulan Ramadan oleh Naposo Noli Bulung kami atau pemuda-pemudi kami sebagai bentuk perayaan penyambutan bulan suci Ramadan. Kemudian kalau di kampung kami kegiatan tiap minggunya juga ada diadakan seperti hari Sabtu Minggu itu sore-sore ada diadakan perlombaan atau olahraga bermain voli di kampung. Kemudian minggu paginya ada didikan subuh khusus pemuda-pemudi juga di kampung, di masjid, dilaksanakan di masjid di kampung ini. Dan masih banyak kegiatan lagi. Setiap malam Jumat diadakan pengajian pemuda-pemudi sebagai bentuk itu untuk menghidupkan kembali organisasi, diadakan berbagai banyak kegiatan lagi. Begitu juga dengan anggota kemasyarakatan lainnya. Misalnya para ibu-ibu juga memiliki organisasi sendiri-sendiri dan mempunyai kegiatannya masing-masing sendiri. Mungkin seperti itu. Lingkungan saya cukup damai gitu, cukup tentram, masyarakatnya cukup tentram, jarang terjadi konflik di daerah tempat saya. Ya, terima kasih telah menceritakan kehidupan yang berada di lingkungan Saudari Dini. Oke, terima kasih sama-sama. Pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan terakhir dari saya. Terima kasih banyak kepada Dini telah menjawab beberapa pertanyaan dari saya mengenai daerah tempat tinggal Saudari Dini.
Ya, sama-sama. Terima kasih pula kepada Saudari Ulfa yang telah memberikan saya beberapa pertanyaan. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau kalimat saya yang kurang dimengerti atau ada kesalahan. Mohon maaf. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih kembali.